Kominfo kasih info, edisi Jumat 17 Mei 2024 bersama saya Irfan Tobin. Kominfo kasih info kali ini seputar penyelenggaraan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tingkat provinsi tahun 2024 dan pelepasan ekspor perdana biji kakao di Pelabuhan Jayapura. Kamis 2 Mei 2024, peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat provinsi tahun 2024 digelar di halaman kantor Gubernur Papua yang diikuti para pejabat Forkopimda, pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, ASN Dinas Pendidikan, peserta didik, dan para guru. Pelaksana tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yohanes Walilo bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Yohanes Walilo mengatakan, upaya meningkatkan kualitas pendidikan bukan saja menjadi tugas pemerintah, sebaliknya, keluarga menjadi pihak yang memiliki peranan terpenting dalam menumbuh kembangkan kualitas pendidikan. Karena tugas pemerintah daerah lebih kepada menyiapkan sarana dan prasarana maupun fasilitas yang dibutuhkan. Kita membangun suatu daerah Provinsi Papua ini kalau tanpa pendidikan sebenarnya tidak mungkin. Jadi di sini ada kepala dinas dan selama ini bekerja keras mengkoordinasi dari semua kabupaten kota, tapi juga lembaga-lembaga yang baru yang tadi sebagian kita kasih dalam penghargaan itu kerjasamanya ke depan kita lebih tingkatkan supaya indeks pendidikan di Papua ini tidak dipandang rendah seperti yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi kita tetap menjaga konsistensi kita bahwa kita juga sudah kerja, sudah memberikan pendidikan, dan mungkin yang kita perlu tingkatkan bukan hanya pemerintah, tapi lebih baik pendidikan itu dari keluarga, mulai dari keluarga, terus kelompok, terus sekolah, kemudian pemerintah dan fasilitasi sarana-sarana umum yang bisa mendukung pendidikan. Sementara itu, Christian Sohilait selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua menyatakan pihaknya tengah gencar-gencarnya mendorong program Merdeka Belajar di bumi Cendrawasih. Intinya semua elemen tak terkecuali keluarga punya tanggung jawab untuk memajukan program Merdeka Belajar. Ya, pertama tema kita ini kan bergerak bersama untuk sukses dan Merdeka Belajar. Artinya kata itu saya sudah sesuai dengan apa yang Pak Asien tadi bilang, bergerak bersama. Berarti semua stakeholder, semua elemen punya tanggung jawab untuk memajukan Merdeka Belajar. Ya, hari ini saya pikir poinnya itu titik paling berat memang ada di sekolah. Mereka belajar poinnya ada di sekolah. Karena itu kita dorong sekolah-sekolah di kabupaten kota. Kami bersyukur karena kemarin hasil raker 2 bulan lalu untuk semua kabupaten kota di seluruh Papua yang kita bikin itu sudah mulai jalan. Satu-satu kan kita kan dapat 8 poin dari hasil raker itu. Dan hasil raker itu yang sekarang kita tindak lanjuti. Hasil yang pertama itu adalah mendorong semua kurikulum yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang mereka masih terbiasa dengan kurikulum K13 itu kita secara perlahan melakukan itu. Yang kedua, masing-masing kabupaten memastikan bahwa semua anak-anak atau masyarakat di kabupaten kota tidak ada lagi yang buta huruf. Itu yang penting. Jadi mereka harus melek begitu. Hari ini kan kita punya buta huruf itu cuma 1,9 atau hampir 20%. Yang ketiga itu memastikan anggaran, gitu. Jangan visi-visi bupatinya semangat untuk pendidikan, tapi ternyata dalam implementasinya kita justru dana pendidikan itu kurang. Itu yang ketiga. Yang keempat, memastikan keterlibatan stakeholder untuk mendukung pendidikan. Itu semua kita sudah sampaikan. WVI main di situ, UNICEF main di situ karena ada beberapa penghargaan, gereja main di situ. Kemudian apa lagi kita tidak tahu. Lalu yang kelima, karena keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan nomor 40 tahun 2024 itu kan mendorong supaya guru-guru yayasan, guru-guru yang selama ini mereka sudah bekerja berpuluh tahun, mereka juga diberikan penghargaan oleh pemerintah. Dengan cara apa?
mereka bisa melanjutkan dapat sertifikasi guru atau dapat S1. Itu yang kelima, karena itu kita suruh dorong untuk itu. Itu yang kelima. Yang keenam, hari ini kita punya permasalahan lain adalah terbatasnya sarana prasarana. Tapi kita tidak tahu sarana prasarana mana yang terbatas. Karena itu sekolah dengan semua stakeholder berikan dukungan. Saya kasih contoh misalnya, kalau ada perusahaan-perusahaan dekat-dekat dengan sekolah-sekolah itu, harusnya perusahaan itu dia langsung bisa membantu. Hari ini kan tidak terjadi itu. Tukang bakso, siapa saya bisa membantu untuk pendidikan di Papua. Lalu yang terakhir itu menjaga kenyamanan sekolah. Salah satu peserta didik berharap di Hari Pendidikan Nasional ini untuk generasi muda Papua agar bisa belajar lagi lebih baik dan bersaing untuk membangun tanah Papua. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ditutup dengan penampilan tarian adat Papua, marching band, serta para layang yang membawa bendera Tutpuri Handayani dan merah putih. Kita beralih ke berita selanjutnya, Senin 6 Mei 2024. Pelepasan biji kakao sebanyak 10.000 kg atau 10 ton siap diekspor ke Olam Food Ingredients Surabaya melalui Pelabuhan Laut Jayapura. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Yan Derek Hegemur, mengatakan program pengembangan kakao di Provinsi Papua mulai nampak. Ekspor ini adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah di tingkat pusat hingga daerah bersama para petani. Sebab ekspor biji kakao tersebut menjadi momen penting untuk memotivasi pemerintah dan para petani, sehingga semakin meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Papua. Kabupaten Jayapura kita melakukan ekspor biji kakao sebanyak 10.000 kilogram atau 10 ton. Tujuan Surabaya, perusahaan yang namanya Olam Food Ingredients Surabaya, melalui Surabaya. Pertama, kita di Papua, utamanya Provinsi Papua, pembangunan ke depan atau mulai sudah kita lakukan adalah yang berkaitan dengan yang namanya ekonomi biru dan ekonomi hijau. Ekonomi biru itu kita bicara tentang kelautan, pengembangan kelautan, perikanan, baik perikanan budidaya, perikanan tangkap. Tapi juga kita bicara tentang ekonomi hijau. Kita bicara tentang perkebunan, kita bicara tentang pertanian baik dalam arti sempit maupun arti luas. Di sana ada perkebunan itu sendiri, tapi juga pangan, juga ada kehutanan. Dan hari ini di bidang perkebunan kita mengekspor biji kakao. Ini menunjukkan bahwa Papua sedang berkembang, sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Produksi biji kakao yang diekspor berasal dari petani Kabupaten Jayapura. Ada 7 kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, Nawa Tunas Baru. Demikian Kakak Info edisi Jumat 17 Mei 2024 kali ini. Saya Irfan Tobing, salam Kominfo Kasih Info.